Halo semuanya, perkenalkan nama saya Darren Benardi. Saya berasal dari jurusan terapi okupasi angkatan 2024. Halo semuanya, perkenalkan saya Yolanda Putri Aprilia dari jurusan terapi okupasi angkatan 2025. Mungkin dari aku sendiri adalah keinginan untuk dari awal kuliah itu memang ingin mengikuti kegiatan MAPRES, karena aku menerapkan prinsip untuk intinya nggak rugi lah kalau udah masuk perkuliahan gitu. Jadi mau coba sebanyak-banyaknya hal baru apapun itu, kegiatan dari lomba sampai tingkatan MAPRES. Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku pengen lock new experience aja sih, karena dulu di SMA pun juga sering ikut lomba-lomba dan aku merasa ini akan jadi pengalaman yang luar biasa ketika aku mencoba untuk daftar MAPRES walaupun di tahun pertama. Jadi untuk penyusunan berkas-berkas tuh sebenarnya aku udah prepare dari jauh-jauh hari, karena waktu presentasi Mabim Fox juga dijelasin terkait CV dan juga motivation letter dan sebagainya. Jadi sebenarnya aku pakai template yang udah disediakan waktu prospek dulu. Itu pun aku kayak revisi lagi sesuai dengan achievement aku dalam waktu dekat ini. Pun sebenarnya dalam waktu 1 minggu menurutku itu cukup banget asalkan time management kita baik. Dan sebenarnya untuk persiapan berkas-berkas itu pun kalau kita sudah tahu titik kuncinya seperti apa, jenis yang diinginkan untuk syarat dan sebagainya, itu tuh gampang banget untuk penyusunannya. Oke, kalau menurutku mungkin dari CV ya, karena kan sebenarnya untuk MAPRES ini nggak sekedar IPK bagus tuh kan nggak cukup, yang pasti ada banyak banget penilaian terutama dari prestasi, dan di angkatan aku itu diperbarui, jadi nggak harus tentang prestasi akademik tapi juga di organisasi dan juga ada yang namanya pengabdian masyarakat, itu juga terhitung kepada poin-poin tersebut. Nah di sini aku selektif juga, dari CV yang aku buat itu aku masukkan semuanya sesuai dengan ketentuan. Jadi aku masukkan organisasi, lalu juga ada komunitas pengabdian masyarakat dan juga achievement dari lomba-lomba yang udah aku ikutin dan itu relevan dengan prodi dan juga ketentuan di vokasi gitu. Menurut aku sih yang paling berbobot ya mungkin dari capaian unggulan juga, kurang lebih sama kayak Yolanda, karena kan untuk melihat karakter dari MAPRES itu tidak hanya seberapa bagus karya ilmiah yang ditulis ataupun seberapa mahirnya dalam bisa berbahasa Inggris, namun dilihat juga dari keterampilan-keterampilan yang dimilikinya. Contohnya dari berapa banyak kompetisi yang diikuti maupun pengakuannya yang ada ataupun karya yang dimiliki. Oke, mungkin untuk tips and trick adalah pasti pertama percaya diri dulu, karena kan kalau nggak pede pastinya kita akan agak gugup ya di depan juri, dan itu bakal ganggu banget performance-nya dan mereka bakal nilainya kita tuh nggak siap gitu. Otomatis pertama setelah percaya diri, kedua itu harus kuasain materinya. Jadi kalau bisa, kalau kita mau presentasi contohnya ke juri, itu pastinya kita harus pahamin dulu materinya ataupun key points-nya seenggaknya gitu, sehingga pas kita jelasin ke juri, juri apa dan tersampaikan dengan jelas ini. Oke, mungkin selain skill akademik bisa banget untuk cari-cari misalkan mengikuti kompetisi gitu. Jadi kayak cari dulu hobi atau passionnya apa, karena kalau dalam bidang menulis berarti cari lomba yang kayak karya tulis ilmiah dan lain-lain gitu. Selain dari itu juga udah bisa coba-coba improve dan latihan untuk kemampuan berbahasa Inggris. Karena kan otomatis yang paling penting adalah bukan seberapa bagus grammarnya, tapi seberapa jelas ataupun seberapa bisa kamu menggunakan bahasa tersebut gitu. Oke, mungkin hambatan paling berat adalah karena timeline pemilihan MAPRES di angkatanku itu jujur mepet banget sama UAS. Itu tuh dalam 1 minggu yang bersamaan aku harus prepare UAS, prepare MAPRES dan juga prepare praker. Di situ pun dari vokasi juga ada peralihan timeline, jadi dimajukan, dan di situ aku cukup kebingungan untuk mengatur manajemen waktu dan sebagainya, sehingga mungkin aku merasa juga bisa kurang maksimal bidang presentasi dan juga lain sebagainya itunya. Kurang lebih sama juga sih, kayak dalam rangka MAPRES ini benar-benar kita dituntut untuk bisa menyelesaikan berbagai kriteria yang harus dikumpulkan maupun berkas-berkasnya dalam waktu yang cukup singkat, sehingga mau nggak mau kita harus kayak balance akademik, contohnya kayak ujian dengan kebutuhan MAPRES kita. Kalau dari aku mungkin bisa coba aja dulu, karena sebenarnya MAPRES ini tuh asalkan kita berani mencoba, dan mungkin bisa kalau mau coba MAPRES belum ada achievement yang lainnya, kita bisa coba dulu planning untuk ikuti perlombaan dan sebagainya. Jadi coba aja dulu semua hal-hal baru tuh, hajar aja, apalagi masih di semester awal tuh masih banyak banget waktu yang bisa kita lakukan gitu sih. Ya mungkin menambahkan sedikit dari Yolanda, kalau kalian udah coba dulu, kalian tuh seharusnya udah bakal mikir ke depannya apa sih yang saya harus lakukan biar percobaan ini seenggaknya ada hasilnya sedikit itulah. Otomatis dari situ kalian tuh akan mendapatkan seenggaknya insentif atau motivasi untuk mengikuti perlombaan ataupun memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh MAPRES gitu.